Ya Allah, sakit tenan bapakku. Kerja ya ora gampang, jangan iki abot. Jelas nih bapakku kesel. Aku ya ora tau rewang-rewang. Assalamualaikum, Pak De. Pak De. Waalaikumsalam. Rasa bengak-bengok berisik. Pripun, Mbak? Kok jenengan yang jaga Mas, bukan Pak De? Pak De-nya di mana? Pak De taksih gerah. Oh, sakit. gerah napa ta Pak De niku? Biasa gerahe wong-wong tuwa. Oh, biasa, maklum ya. Pegelinu terus niku. Maklum badan udah tua emang kayak gitu. Kerja biasa, Mbak. Ya udah kalau gitu tak doain semoga Pak De cepat sembuh ya, Mas. Amin, matur nuwun, Mbak. Nggih. Niku apa? Ya. Oh, ngomong-ngomong jenengan ki anaknya Pak De. Kok nggak mirip tuh, Mas? Ya, Wah. Heeh. Iya, aku anaknya Pade, alhamdulillah. Anak-anak pungut. Astagfirullahaladzim. Kok nada-nadanya ki agak ngece gitu loh sama Pak De. Maksudnya Emang apa? mirip sama ibune gitu tuh. Heeh, mirip gitu. sama ibu. Biar nggak jadi salah paham loh. Men jadi apa? Bisa. Men Jangan jadi anak durhaka. Oh, nggih. Sepurane gitu Mbak, sepurane nih. Kan Mbak terus niki temriki badhe pesen apa? Sidon. Pesen yang biasanya aja deh, Mas. Biasanya nopo kulo Oh, iya. baru lupa. aja kerja. Oh iya, Masnya kan baru baru kerja. mulai, Ya? Ya udah kalau gitu aku pesen apa? kopi satu. Es kopi satu. Pakai es. Es apa? Hangat-hangat? Pakai es aja. Kopi, iya. Panas ini loh. Ya panas. Aduh. Ya. Es kopi Ditunggu satu. ya, Mas, ya? Monggo duduk dulu, Mbak. Mbak siapa ya? Mbak kok tampilannya cantik begini, pakai kebaya, memang ada dalam rangka acara apa? Bisa aja, Mas Iki. Ini loh barusan dari acara kondangan. Oh, kondangan. Terus mampir ke sini mau ngadem-ngadem dulu. Adem-adem banget. Panas ini suasana hari ini ya, Mas ya? Oh, biasa kesini berarti? Iya, Iya, iya. panas. Iya, sering kesini saya. Musim El Nino. Ya udah dibuatin dulu aja kopinya. Ya, oke, ini lagi dibuat kok. Klodak. Oke, ya. Mbak Dea? Iya. Ini mau jadi nih. Tapi kok mbaknya sibuk main HP sendiri. Emang lagi liatin apa? Ini Nungguin loh, pacarnya? Mas. Enggak. Ini loh. Saya itu dari tadi lagi nungguin kenalan baru. Saya itu mau beli domba. Ya. Buat Idul Adha besok loh. Memangnya pengusaha domba gitu ya, Mbak? Dari hubungnya dari pengusaha domba. Oh, gitu. Kalau dulu itu saya pernah pengen punya usaha ternak gitu kan, ternak domba. Cuman saya itu agak kurang yakin soalnya. Loh, kok kurang yakin gimana? Belum dimulai kok. Takut rugi, nanti habis nanti finansial saya kan. Ya udah, kalau pas-pasan gitu. gini kan. Kalau gitu Ya. nanti ikut ngobrol aja, ditunggu dulu ya. Iya, Cuma iya. ini kok dari tadi tuh Masnya tuh bilang OTW, tapi nggak nyampe ini. Aduh, ada apa nih ya, kendala atau gimana ini? Positif aja, Mbak, mungkin beliaunya lagi dalam perjalanan atau gimana. Iya, Nah, mungkin. sambil menunggu hidangan atau pesanannya sampai ya ke mbaknya, mari kita isi dengan alunan musik mainkan. Tahunku bertahan dengan hari ini, hari yang takkan pernah berakhir.
belum ingin ku ubah untuk kembali tertawa. Aku hanya bisa menangis, aku tak bisa. Maafkanlah diriku atas semua kesalahan yang kan ku buat sampai nanti selamanya. Semua kesalahan yang ku perbuat selama ini kepada dirimu, aku berjanji akan melepasmu dengan semua yang berlihat dan kau pernah sampai nanti selamanya. Semua kenangan ini, hancurkanlah semua mimpi-mimpi, jangan pernah kembali, jangan pernah kembali, dan jangan berikan satu harapan. Aku ingin hilang dan lupakan. Maafkanlah diriku atas semua kesalahan yang ku perbuat sampai nanti pada dirimu. Aku berjanji akan melepasmu dengan semua yang akan kau ingat dan kau kenang sampai nanti selamanya, selamanya, selamanya. Selamanya, selamanya. Menjadi hebat itu tak hanya berwawasan luas, namun juga memberi makna. Suasana belajar yang penuh motivasi dan prestasi. Di sini ditempa menjadi pribadi yang hebat dan bermanfaat. Suasana Magelang yang sejuk dan nyaman menjadi tempat yang sempurna untuk belajar, berproses, dan menempa diri. Siapapun akan jatuh hati pada Magelang. Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, Kampus Magelang diberkahi puja-puji keindahan alam. Perguruan Tinggi Kedinasan Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang merupakan tempat untuk menyemai calon-calon punggawa ketahanan pangan negeri. Perguruan Tinggi Kedinasan Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang menjadi wadah bagi peradaban ketahanan pangan negeri yang unggul dan kompetitif. Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang merupakan politeknik di bawah naungan Kementerian Pertanian yang memiliki dua jenis jurusan, yakni pertanian yang bertempat di kampus Yogyakarta dan jurusan peternakan di kampus Magelang. Seiring dengan makin mendesaknya kebutuhan masyarakat terhadap tenaga ahli penyuluhan pertanian, maka Kementerian Pertanian berupaya untuk meningkatkan status kelembagaan SPP Negeri Magelang menjadi pendidikan program Kelembagaan SPP Negeri Magelang. Sehingga mulai tahun 1987 telah dipersiapkan program Diploma 3 Pendidikan dan Latihan Ahli Penyuluhan Pertanian atau Diklat APP.
Kemudian berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 58 tahun 2002, maka status kelembagaan APP Magelang meningkat menjadi Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian atau STPP Magelang. Hingga tahun 2019, STPP berubah menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian. Kampus Magelang diperuntukkan bagi jurusan peternakan. Beralama di Jalan Magelang Kopeng, kilometer 7, Magelang, Jawa Tengah. Di jurusan peternakan, yakni Kampus Magelang memiliki berbagai gedung yang berbeda dan bervariasi. Gedung pertama yang akan kita temui setelah masuk dari gerbang yakni aula, yang memiliki banyak kegunaan mulai dari tempat untuk kuliah umum, seminar, pertemuan, maupun wisuda. Karena merupakan perguruan tinggi vokasi, di Polbangtan memiliki sistem pembelajaran teori maupun praktik. Dari gedung kelas yang dimulai dari kelas A sampai kelas H, yang berfungsi sebagai tempat pembelajaran secara teori. Setelahnya terdapat ruang ketika diadakan pertemuan. Di timur ruang sidang terdapat ruang BAAKA yang berfungsi sebagai ruang kesekretariatan Polbangtan. Kemudian bagi 5, 4, Mbak De. Iya. Mbak panggil saya Zayan aja. Kita kelihatan seumuran kok. Zayan. Ya. Oh ya, udah kalau gitu Masnya panggil saya De aja ya. Iya, dia. Ngomong-ngomong Biar tadi, lebih akrab nanti. ngomong tadi punya kenalan tuh, Oh, domba kan? iya. Ya. Nah, kenapa nggak pilih kambing atau sapi aja gitu kayak biasanya kurban gitu? Gini loh Mas, saya itu cari domba iya. buat bude saya, Oh. orang hamil. Ah, maksudnya gimana? Gini loh, bude aku kan lagi hamil, iya, terus lagi dia itu hamil. ngidam, katanya buat kurban yang kali ini dia itu mau domba gitu. Wah, kayak gitu mah. Idam. Ngidamnya ibu hamil mah aneh-aneh aja. Agak lain ya. Agak lain. Nah, Gih, Mas. alhamdulillah ini Masnya udah datang. Oh, Masnya udah datang. Iya, Mas. Adil, betul ya? Sakil. Saya Zayan, Mas. Silakan duduk, Penjaga Mas. Zayan, penjaga Starling. Ya. Silakan duduk dulu Mas. Ya. Tapi sebelum nanti bercakap-cakap, Masnya kan udah datang, mau pesan apa? kopi hitam. Kopi hitam. Siap, kopi hitam. Monggo Mas, dilanjut. Iya. Sebelumnya kenalin Mas, saya Dea dari ponakannya Pak Mulyo yang hubungin Mas kemarin mau beli domba. Nah, yang Mas ya di situ namanya Mas Zayan yang jaga Starling. Iya. Halo. Nah, berhubung Masnya kalau begitu dengar-dengar ini dari Pak D ya, Mas ini pengusaha sukses ya? Dibilang sukses ya menuju sukses gitu aja Mbak, karena tolak ukur sukses saya juga masih bingung. Seperti itu. Aminin saja kalau gitu ya Mas ya. Iya. Nah, berhubung Masnya di sini nih, boleh nggak saya sekalian tanya-tanya seputar peternakan? Boleh, kita sharing-sharing bareng ya Mbak ya. Oke, kalau boleh tahu nih Mas, awal mula Mas merintis usaha ini dari mana sih? Kami kan dari Abita Farm nih, berdirinya itu tahun 2016. Waktu itu kami masih jadi mahasiswa. Dulu STPP transformasi jadi Polbangtan itu apa ya, kayak kewirausahaan dan sifatnya juga wajib bagi mahasiswa waktu itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih jalan dan masih solid kami bertiga seperti itu. Jadi dulu jadi mahasiswa sekalian jadi pengusaha gitu ya Mas? Jadi wirausahawan. Waduh, seperti itu. Keren ini. Jadi
Masnya itu dulu membangun usahanya sama teman-teman atau Mas sendiri? Dulu itu kami sama teman-teman ada bertiga kan, namanya ini Abita Mbak. Abita, iya. Abita itu kependekan dari Agil, Bimo, dan Fatah. Oh, jadi itu singkatan nama ya Mas? Singkatan nama. Ya, waktu itu Bu Harti itu loh, dosen yang sampai masih sekarang masih ada itu kan. Itu dulu yang ngasih nama itu Bu Harti itu. Oh iya, jadi Abita Farm, singkatan nama. Nah, terus kan ini usahanya bareng-bareng kan Mas? Terus nanti kerjanya itu sendiri-sendiri atau tetap bareng-bareng gitu? Maksudnya keuntungannya diambil? Kalau itu yang namanya aja sih Mbak, Abita itu namanya aja, cuma kan kami juga ada petani binaan Abita. Nah itu nanti kita kan dapat keuntungan di situ Mbak. Nah yang dari keuntungan kita memberdayakan petani itu yang kita bagi seperti itu. Jadi kalau di pengelolaan farm atau pengelolaan kandangnya itu sendiri-sendiri dan keuangannya juga sendiri-sendiri seperti itu. Oh jadi merintisnya bareng-bareng, nanti hasilnya milik sendiri-sendiri ya Mas? Ya kurang lebih seperti itu. Terus domba yang dipelihara sama Mas Agil ini domba apa aja? Ada domba ekor tipis, ada domba ekor sedang, ada domba ekor gemuk, seperti itu. Banyak ya Mas ya jenisnya? Banyak. Kalau sampai sekarang nih populasi yang dipelihara Mas berapa? Untuk populasi kami bertiga kurang lebih 600 ekor Mbak, seperti itu. 600 ekor? Ya. Dengan populasi yang banyak gitu ya Mas. Terus itu memerlukan luas lahan yang digunakan untuk beternak domba itu berapa? Kami membutuhkan lahan ini kurang lebih 1000 meter persegi untuk populasi 600 ternak domba itu, seperti itu. Lumayan juga ya Mas ya? Ya, lumayan luas. Lumayan luas itu. Hati-hati Mas. Niki pesanannya Mas Agil, kopi hitam. Siap. Dia es kopi. Wah, makasih ya Yan ya. Makasih Mas Yan. Dari tadi saya lihat-lihat ngobrolnya asik banget. Boleh gabung Mas. Silakan Mas, gabung sini. Nggih, terima kasih. Ternyata Zayan juga suka nimbrung toh. Gila. Sini Kan biar tahu. Niat saya kan emang mau cari kan, mau cari pengalaman, cari ilmu juga. Ya biar tahu juga ya. Betul. Katanya mau beternak. Beternak ya, tapi tadi kurang ilmu jadinya barangkali takut rugi, bisa dapat masukan dari Mas Agil gitu. Monggo diminum. Iya makasih Mas Yan. Iya. Nah, dari tadi kan kebetulan saya juga yang tadi menyimak tadi Mas, usaha ternak domba yang ingin saya geluti itu kan pengennya kambing tuh Mas. Nah, kalau Mas Agil sendiri kan domba, apakah nanti ada mirip-miripnya ilmunya atau gimana? Kalau kambing dan domba itu sebenarnya hampir sama ya cara kita memelihara. Cuma ada perbedaan sedikit lah. Untuk di kambing domba itu kan, kalau yang kambing ini kan biasanya dari segi makan juga beda. Kalau domba itu kan cenderung di rumput, tapi kalau kambing kan cenderung di leguminosa. Dan selain itu kalau kita miara kambing, ini kelemahan kita ini membutuhkan adaptasi ketika kita pindah kandang itu lebih lama. Jadi artinya kambing itu lebih lama beradaptasi dibanding dengan yang domba. Seperti itu. Terus untuk perawatannya nih Mas, sama apa beda? Untuk perawatan hampir sama Mbak. Apalagi kita main di penggemukan kan, seperti itu. Tapi kalau yang di kambing ini kalau ada perbedaan ini yang di kambing perah seperti itu. Oh begitu. Ya. Bisa lah Zai kalau gitu. Ya bisa, mantap gas kan. Untuk modalnya sendiri ya Mas, berapa sih Mas untuk memulai usaha modal usaha itu? Mulai usaha ini tergantung. Kita mau piara yang di penggemukan atau yang di pembibitan atau breeding. Seperti itu. Nah, lalu itu biaya penting. Terus untuk biaya yang dikeluarkan selama proses pemeliharaan itu berapa Mas? Untuk kita ya di jantan atau betina ini? Ya, dua-duanya boleh dijelaskan Mas. Oh ya, kalau yang jantan itu estimasi kita di angka modalnya itu
bakalan plus pakan dan treatment, ada OVK obat vitamin kimia itu kurang lebih 2 jutaan. Jadi bakalan dombanya itu berapa? 1,5 juta dan yang lain-lain itu kayak pakan sama vitamin itu kurang lebih 500.000 seperti itu. Tuh Zai, yang dipersiapin banyak sama modal yang diperlukan Ya, juga tinggal mengalihkan lumayan. aja gitu. Ya. Nabung dulu kalau kayak gitu. Kalau sewaktu-waktu nih Mas, terjadi hal yang di luar kendali itu gimana Mas? Kayak misal penyakit atau gimana? Ya itu. Dana darurat itu di luar dari. Jadi gini, perlakuan ketika kita membeli domba di awal itu kan ya dilakukan diantisipasi sendiri kan. Artinya kita ada pengadaan obat vaksin kimia. Artinya sebelum kita memelihara, alangkah baiknya kita treatment dulu. Ada pemberian vitamin, obat cacing dan juga anti parasit seperti itu. Tuh. Lumayan juga ya. Ya, lumayan agak ribet juga, tapi nggak apa-apa, kita sharing-sharing. Misalkan Mas siapa namanya tadi? Jayan. Mas Jayan ini mulai berternak ya, bisa apa ya, kita belajar bareng lah. Itu. Seperti itu Mbak Dia. Nabung dulu. Mau memulai usaha tuh udah ada modalnya belum Yan? Nabung dulu lah. Gimana Perlu sih? nggak Starling ini tak gadein? Nanti dimarahin Pak De loh kayak gitu. Gimana sih mau usaha tapi belum ada modal sedikit pun? Ya kan gini, maksudnya cari ilmu dulu gitu, maksudnya ya sambil nabung lah. sebelum hujan kita siapkan payung gitu loh. Nah, tapi yang masih bingung nih Mas, mulai usaha itu lebih untung dari bibit kemudian dipelihara dan dikembangbiakan, atau hanya sekedar maksudnya sekedar penggemukan kemudian dijual kembali gitu Mas? Malah bercanda kamu ini. Semua menguntungkan Mas Jan, semua menguntungkan, cuma ada plus dan minusnya. Artinya begini, ketika Mas Jayan pengen piara di breeding itu hanya waktu panennya itu kita agak lama, jadi kita puasnya itu juga agak lama, untuk menikmati hasilnya itu lama karena mulai dari kita piara sampai nanti lepas sapi ini kurang lebih 6 sampai 8 bulan baru bisa kita menikmati hasilnya. Tapi kalau di penggemukan ini biasa yang kami lakukan hanya 2 sampai 3 bulan saja, seperti itu. Nah Mas, tadi kan ada ngobrol tentang binaan Abita ya. Kalau boleh tahu itu milik Abita sendiri atau kerjasama dari pemerintah atau investor gitu? Untuk yang kerjasama atau petani binaan ini mereka modal sendiri. Sampai sejauh ini belum ada campur tangan dari pemerintah seperti itu. Jadi milik sendiri gitu. Jadi mereka petani-petani itu modal sendiri gitu Pak. Masih jalan sendiri dulu ya Mas? Masih jalan sendiri juga. Seperti itu. Udah dapat gambaran sedikit kan? Iya, dapat udah gambaran sedikit buat nanti mencoba usaha peternak. Tapi kalau boleh tahu ya Mas, kegiatan yang dilakukan di Abita Farm itu apa aja? Kegiatan seperti apa ini? Kegiatan di kandang. Di kandang. Oh, kegiatannya ya simpel aja sih kalau kita beternak ini, karena kita pakannya kan full kering. Alhamdulillah full kering. Jadi pagi itu ngasih pakan, membersihkan sisa pakan dulu kan. Biasanya pakan domba ini kan sisa. Jadi malam kan sisa mungkin sedikit-sedikit. Terus nanti kita bersihkan, tempat minum kita bersihkan juga. Setelah itu dilakukan dilakukan ini sanitasi kandang juga, seperti itu. Kalau kegiatan binaannya sendiri di Abita itu Mas gimana? Kegiatan pembinaan di petani binaan ini kami bisa memfasilitasi seperti pengadaan pakan, pengadaan bakalan, dan nanti juga kami membeli hasil dari ternak yang mereka pelihara, seperti itu Mbak Dia. Oh, kayak gitu. Komplit ya Mas? Ya agak ribet sih dia. Seperti itu. Lika-likunya emang panjang. Nah nanti simak kembali percakapan perbincangan dengan kami. Tapi sebelumnya kita dengarkan alunan musik. Musik mainkan.
jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Biarkan aku jadi tempat untuk bersandar di saat kau terpuruk rapuh. Jangan sampai kau lemah, ku yakin kau pasti bisa bangkit. Jangan anggap kau sendiri, hadapi, ada aku di sini. Walau dia kini telah lama di hidupmu, namun sampai kini tak bahagiakan kamu. Lupakan semuanya, tinggalkan saja, percuma. Dalam matamu selebar dunia ini, dan rasakan banyak orang yang peduli. Jangan ingat lagi, jangan kau sesali, ada aku di sini. Jangan sampai kau lemah, ku yakin kau pasti bisa bangkit. Jangan anggap kau sendiri, hadapi, ada aku di sini. Walau dia kini telah lama di hidupmu, namun sampai kini tak bahagiakan kamu. Lupakan semua, tinggalkan saja, percuma. Dalam matamu selebar dunia ini, dan rasakan banyak orang yang peduli. Jangan ingat lagi, jangan kau sesali, ada aku di sini. Jangan kau sesali, ada aku di sini. Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, Polbangtan Yoma, adalah perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Pertanian yang dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian atau Badan PPSDMP. Visi Polbangtan adalah menjadi politeknik pembangunan pertanian yang unggul dalam menyiapkan sumber daya pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Terdapat 2 jurusan, yakni jurusan pertanian dan peternakan. Jurusan pertanian terdiri dari 3 program studi, yaitu program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan, program studi agribisnis hortikultura, dan program studi teknologi benih. Jurusan peternakan terdiri dari 3 program studi, yaitu program studi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan, program studi teknologi produksi ternak, dan program studi teknologi pakan ternak. Polbantan merupakan sekolah berbasis beasiswa. Ada beberapa jalur penerimaan mahasiswa baru, yaitu jalur tugas belajar, jalur undangan, jalur kerjasama, jalur umum, jalur POSKN atau prestasi di bidang olahraga, seni, dan keilmuan.
Seperti perguruan tinggi lainnya, Polbangtan berkewajiban menjalankan Tridharma perguruan tinggi, yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Untuk menunjang hal tersebut, Polbangtan menyediakan fasilitas-fasilitas seperti perpustakaan, laboratorium teknologi benih, laboratorium perlindungan tanaman, laboratorium pertanian dasar, laboratorium produksi hasil ternak, peralatan tani modern, laboratorium produksi pakan ternak, dan laboratorium reproduksi ternak. Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang merupakan perguruan tinggi vokasi di lingkup Kementerian Pertanian yang bertujuan mencetak job creator dan job seeker sektor pertanian. Dengan kampus pertanian di Yogyakarta dan peternakan di Magelang, Polbangtan Yuma menerapkan metode pembelajaran berbasis teaching factory bekerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Dengan sarana prasarana yang memadai, sumber daya manusia yang siap bekerja optimal, serta didukung teknologi terapan dan modern, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima bagi stakeholder internal, yaitu mahasiswa, dan stakeholder eksternal, petani, masyarakat, kelompok-kelompok tani, pemerintah daerah, serta lembaga kemasyarakatan untuk membangun pertanian dan menumbuh kembangkan pengusaha pertanian milenial. Salah satu keunggulan Polbangtan adalah memiliki unit penunjang akademik yang disebut dengan Teaching Factory atau yang lebih dikenal dengan TEFA. Dengan kebun seluas 33 hektar yang dikelola bersama dengan 20 perusahaan dan lembaga mitra, TEFA menjadi model pembelajaran bagi mahasiswa berupa praktik di dunia kerja. Membantu mahasiswa mampu berwirausaha dan menghasilkan produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Merdu banget lantunan musik tadian. Iya. Sangat berirama dengan suasana hati kita yang berbunga-bunga. Iya. Gimana deh? Telepon tuh. Monggo Mas, minumnya diminum dulu. Terima kasih. Mau tambah Mas? Mau tambah masih bayangin Mas? Ini nak, ini kopi. Pintar kamu bikin kalau kopi. mau tambah tinggal bilang sama Zayan aja. Oh siap. Boleh. Masih panas ya? Boleh. Mau tambah apa nih? Terserah aja deh. Nasi uduknya masih nggak? Masih ada. Ya udah, bungkusin satu deh. Kalau Iya. gitu. Oke, saya tak ke belakang dulu ya. Oke. Mas, monggo. Iya. Waduh. Halo, Bude? Iya, apa? Hah? Gimana? Nyari corak hitam di mata sebelah? Biar kayak bajak laut gitu. Emang ada, Bude? Lah kalau nggak ada gimana? Halo, Bude? Halo? Ya, kok malah dimatiin sih ini? Loh. Kenapa lagi, Dek? Ini loh Bude, ngeselin banget masa tadi nelpon ya. Nyuruh cari domba. Ya matanya itu hitam sebelah, katanya biar kayak bajak laut gitu. Emang ada Mas?
Ada. Iya, ada. Ada. Benar-benar Oh, ada. ada. Udah beruntung ini. Itu kadang juga ini apa harganya juga beda itu loh Mbak Dia. Oh, corak Antara juga. yang iya yang ada coraknya hitam-hitam itu namanya kacamata. Berkacamata. kacamata. Iya, jadi kalau orang-orang itu kan biasanya pesen, Mas, saya pengen domba ini yang berkacamata. Itu harganya biasanya selisih 100.000 biasanya. Memang benar. Lucu memang apa yang namanya pasar itu memang lucu. Kadang dia ada yang minta berkacamata, terus ada yang berkaos kaki juga. Ya, Beda corak itu beda harga ya, beda Mas? corak beda harga dan warna tanduknya itu juga beda harganya. Antara putih dengan yang hitam juga beda. Jangankan putih sama hitam, antara tanduk yang putih dan tanduk yang yang non tanduk dan yang tanduk aja harganya selisih paling enggak 300 sampai 400.000 gitu Mbak Dea. Banyak. Iya, Ternyata. seperti itu. Ya benar. Aduh, emang punya bude satu-satunya ini suka banget nyusahin. Ya nggak apa-apa dek, hitung-hitung dapat pahala tau dari baktinya sama bude. Nah, Iya. Mas Agil mau Iya, tanya iya, nih gimana? Mas. Ini kan menjelang Idul Adha nih. Iya. Pasti kan banyak permintaan dari pasar soal cari ternak domba dan sebagainya itu. Ada kelipatan ataupun usaha dari usaha ternak domba ini berlipat gandakah soal usaha ini Mas? Gini, sebenarnya dari Abita Farm ini kalau mencari keuntungan nggak banyak Mas. Cuma tentunya ada peningkatan permintaan ya. Iya. Kalau permintaan harga cenderung stabil sih sebenarnya. Karena kita mainnya gini, kita jual yang penting banyak, keuntungan sedikit enggak apa-apa, yang penting kita bisa menjual banyak. Kayak sistem apa ya? Kayak orang Cina itu loh. Iya. Kalau orang Cina kan enggak apa-apa untung sedikit, yang penting kita bisa mengeluarkan produk yang lebih banyak. Yang Kalau berkualitas. dikit-dikit kan lama-lama jadi bukit gitu Iya, Mas ya. betul. Betul. Iya kan Mbak ya? Iya. Banyak juga ya Mas harus disiapin ya. Iya. Nah, bicara tentang persiapan nih Mas untuk sistem pemeliharaan di Abita Farm sendiri itu seperti apa? Untuk persiapan kami ini sebenarnya udah menyiapkan 3-4 bulan yang lalu. Itu Udah persiapan dari lama udah ya? persiapan. Jadi kenapa kami mempersiapkan dari sejak lama? Karena itu kan harganya masih cenderung cenderung relatif murah dibanding hari-hari seperti ini. Udah tinggal beberapa hari kan Idul Adhanya kan. Kami sudah mempersiapkan sejak lama seperti itu. Mempengaruhi harga ya Mas? Nah, betul. Kalau dari sistem pakannya sendiri, biasanya menggunakan pakan yang bagaimana ya Mas itu? Kalau di Abita Farm ini kami menggunakan pakan kering. Pakan kering ini pakan yang kita tidak ngarit seperti itu. Jadi kita beli, namun kita juga perlu perhitungan seperti itu. Dan dibanding kita ngarit itu kan kurang efisien tenaga kerja. Jadi kalau orang ngarit itu maksimal itu udah kita miaranya cuma mampunya itu paling kurang lebih 20 ekor. Itu udah nggak bisa ngapa-ngapain seperti itu dia. Jadi anti ngarit ya Mas ya, anti panas-panasan. Itu tetap panas-panasan. Oh, tetap panas-panasan. Iya, panas-panasan. Cuma lebih efisien dan Lebih praktis efisien. itu ya Mas. Iya. Ya biar makin asik aja nih dilihatnya Mas. Biar makin licin obrolannya. Biar makin enak juga. Ya. Ini kayaknya enak. Mendingan monggo. Sambil saya ikut juga nih. Iya. Ikut gabung. Dari tadi tuh kelihatannya pengen nimbrung gitu. Iya, kan masih kurang, masih ingin wawasannya masih ingin luas soal Makanya. usaha ternak iya. Banyak Biar tanya mantep sama kan. Masnya. Biar mantep kan. Terus Mas, kalau sistem perkandangannya di Abita Farm itu gimana? Di Abita Farm ini semua kandang panggung Mbak Dia. Kenapa kandang panggung? Iya, tentunya ada alasannya juga. Iya. Jadi kenapa kami milih kandang panggung? Ini buat apa ya? Limbah. Fesesnya itu bisa terpisah antara ternak dan juga kotorannya. Tempatnya. Kalau misalkan kita jadikan satu sama misalkan kita umbar atau kita bikin kandang lemprak itu kan kotoran dengan dombanya kan tercampur. Iya, tercampur. Mungkin Mbak Dia juga ini kurang tertarik juga kalau misalkan dombanya kotor kan. Benar. Seperti iya. itu. Makanya kan misalkan Perhatikan yang putih atau yang bersih itu kan kita lihat juga menarik gitu kan. Nah, iya.
Nah, itu juga akan Nilai apa ya? jualnya jadi Salah satunya itu juga akan menarik konsumen karena mungkin dia sudah tertarik terlebih dahulu. Tapi kalau dombanya kotor, ya mungkin Iya. beli wah Iya, enggak ini. Dan juga samping itu kenapa kami milih panggung juga dari faktor kesehatan. Kesehatan. Jadi faktor kesehatan ini penting karena domba yang enggak di panggung ini gampang banget terkena penyakit busuk kuku atau Iya. yang disebut dengan foot rot. Nah, foot rot seperti itu. Kalau dia pincang, dia akan jadi cacat. Jadi untuk kegiatan untuk persiapan Idul Adha juga tidak diperbolehkan karena dia cacat. Seperti itu, Mbak Dia. Oh, tadi sudah disinggung soal limbah ya, Mas? Iya. Yang dari kandang bang itu. Berarti mekanisme pengolahan limbah di sana itu gimana, Mas? Untuk saat ini pengolahan limbah masih sederhana ya, artinya tidak ada pengolahan yang khusus. Cuma kita misalkan membersihkan di sela-sela kandang atau di bawah kandang itu, cuma kita dipisah antara di lingkungan kandang, nanti kita pisah diberikan naungan seperti itu kan, biarkan dia apa ya, biarkan dia istilahnya biarkan dia terurai bakterinya juga kan kurang maksimal, itu juga sifatnya masih panas. Nah, nanti setelah 1 bulan 2 bulan baru dibawa ke lahan untuk dijadikan pupuk. Iya, seperti itu. Jadi memanfaatkan limbah dari kotoran ternak tersebut buat pupuk ya? Iya, betul. Buat pupuk apa itu, Mas? Kami buat pupuk mawar, terus tanaman mawar itu loh, Mbak. Terus cabai, ada sayur-sayuran hortikultura lain-lain lah seperti itu. Oh, jadi Masnya juga punya sarana itu pertanian juga. Iya, betul. Di pertanian ya ini lagi ngetren-ngetrennya kan, kalau di daerah saya itu anak-anak muda luar biasa sekarang. Kemarin sama Mas Bimo, sama Mas Fatah, sama Mas Novi juga itu teman-teman saya itu kemarin ngopi itu yang dibahas ya di seputar pertanian peternakan seperti itu. Terus itu hasil dari tanaman itu dijual atau gimana, Mas? Untuk di pupuknya ini kami jual. Ada sebagian kami jual, ada yang sebagian digunakan sendiri seperti itu. Untuk tanamannya juga ya tentunya dijual, bukan untuk hiasan gitu loh, Mbak. Mbak Dia pengen mawar ini, besok saya bawakan. Boleh, Mas. Tapi mawar merah. Boleh. Saya suka sekali mawar merah. Baju saya ini warna merah. Betul. Nanti besok saya bawakan seperti itu. Wah, ternyata melihara domba itu gampang-gampang susah ya, Mas. Jadi enggak kalau dibilang gampang, ya gampang. Dibilang susah ya susah. Tinggal kita aja kita menyikapi bagaimana kan. Kalau kita udah niat, kalau kita udah benar-benar terjun di situ ya nggak ada kata susah seperti itu. Jadi yang penting perbaiki niatnya dulu, Mas Jayan. Jenengan kalau udah diniati nanti wis apa ya akan terasa ringan lah sesuatu pekerjaan itu apabila kita jalankan seperti itu. Kalau intinya niat, niat ya. Malu biniat. Nah, betul. Pinter ternyata Mas Jaya. Kalau kendala sendiri itu seperti apa aja, Mas? Kendala ini faktor dari kesehatan bisa jadi kendala. Tapi kan tadi kan sudah saya singgung terkait persiapan sebelum ternaknya itu dimasukkan atau siap dipeliharakan, alangkah baiknya kan di treatment dulu. Nah, treatment dulu ini meliputi pemberian vitamin, terus obat cacing dan juga antibiotik. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar udah siap untuk dipelihara. Nah, kendala yang selanjutnya kendala pasar. Nah, pasar ini sering sering juga menjadi kendala. Kalau di Abita Farm alhamdulillah insya Allah semua barang itu sudah terserap dengan banyak seperti itu. Bentar nih, Mas, tadi kan disinggung mengenai limbah yang dari ternak itu saja. Di sisi lain kan juga ada limbah dari bulu dombanya itu ya. Nah, itu apakah turut dijual terpisah atau gimana? Untuk bulu domba ini belum kami olah, cuma kami baru mencoba-coba bulu domba atau limbah bulu domba ini. Kalau kita bakar kan akan menjadi pencemaran iya kan, akan menjadi pencemaran udara. Nah, salah satunya kami mencoba sebagai media tanaman anggrek.
Jadi untuk pengganti mos. Tapi ini baru uji coba lah ya. Tapi selain kita gunakan seperti itu juga untuk pupuk untuk tanaman keras. Bisa juga kok Mas itu. Itu caranya gimana? Trial and error. Kita percobaan. Coba-coba gitu. Seperti itu ya. Dari memulai bisnis peternakan kan pasti ada pengalaman baik buruknya ya Mas. Nah, untuk pengalaman baiknya kan pasti banyak nih. Nah, untuk pengalaman untuk pengalaman buruknya nih yang Mas alami secara selama berkecimpung di bisnis peternakan ini, khususnya di peternakan domba itu gimana dan solusinya dari Mas gimana? Kami ya Mbak ya, pengalaman terburuk itu pernah mengalami di tahun 2019 pernah mengalami satu periode itu mati 17 ekor. Luar biasa ini pengalaman pahit. Karena domba yang kami yang kami beli itu kan dari daerah Jawa Barat. Waktu itu musimnya kan musim penghujan. Jadi di jalan itu dia udah kehujanan, sampai di rumah itu juga nggak pernah ada sinar matahari. Artinya waktu itu hujan terus. Salah satunya sekarang untuk mengatasi hal tersebut biar nggak terulang, itu kami hanya mendatangkan bakalan-bakalan yang ada di sekitar tempat kita tinggal. Mungkin dari daerah Temanggung, di Pasar Legi Ngadirejo, ada di Pasar Muntilan, Pasar Kliwon, dan Pasar Pahing, dan ada Pasar Wage yang ada di sekitar saya tempat tinggal. Di Pasar Wage itu di daerah Pakis. Seperti itu. Oh gitu. Ini obrolan udah semakin padat. Biar nggak sepaneng, kita dengarkan musik terlebih dahulu. Musik mainkan. Ini segmen 4 terakhir. Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang nanti tak bisa dilarani. membangun jokes. Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang nganti rak rasa dilarani. Aku ikut salah, terlalu percaya mergo nyawang rupa. Saiki aku wis sadar, terlalu goblok mencintaimu.
tega tenan tangis-tangisan rungkat ente-entean wis putus kumang di bodohan stop mencintaimu gawe aku ngeluh stop mencintaimu gawe aku Menjadi hebat itu tak hanya berwawasan luas, namun juga memberi makna. Suasana belajar yang penuh motivasi dan prestasi. Di sini ditempa menjadi pribadi yang hebat dan bermanfaat. Suasana Magelang yang sejuk dan nyaman menjadi tempat yang sempurna untuk belajar, berproses, dan menempa diri. Siapapun akan jatuh hati pada Magelang. Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, Kampus Magelang diberkahi puja-puji keindahan alam. Perguruan Tinggi Kedinasan Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang merupakan tempat untuk menyemai calon-calon penggawa ketahanan pangan negeri. Perguruan Tinggi Kedinasan Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang menjadi wadah bagi peradaban ketahanan pangan negeri yang unggul dan kompetitif. Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang merupakan politeknik di bawah naungan Kementerian Pertanian yang memiliki dua jenis jurusan, yakni pertanian yang bertempat di kampus Yogyakarta dan jurusan peternakan di kampus Magelang. Seiring dengan makin mendesaknya kebutuhan masyarakat terhadap tenaga ahli penyuluhan pertanian, maka Kementerian Pertanian berupaya untuk meningkatkan status kelembagaan SPP Negeri Magelang menjadi pendidikan program Kelembagaan SPP Negeri Magelang. Sehingga mulai tahun 1987 telah dipersiapkan program Diploma 3 Pendidikan dan Latihan Ahli Penyuluhan Pertanian atau Diklat APP. Kemudian berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 58 tahun 2002, maka status kelembagaan APP Magelang meningkat menjadi Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian atau STPP Magelang. Hingga tahun 2019, STPP berubah menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian. Kampus Magelang diperuntukkan bagi jurusan peternakan. Beralama di Jalan Magelang Kopeng, kilometer 7, Magelang, Jawa Tengah. Di jurusan peternakan, yakni Kampus Magelang memiliki berbagai gedung yang berbeda dan bervariasi. Gedung pertama yang akan kita temui setelah masuk dari gerbang yakni aula, yang memiliki banyak kegunaan mulai dari tempat untuk kuliah umum, seminar, pertemuan, maupun wisuda. Karena merupakan perguruan tinggi vokasi, di Polbangtan memiliki sistem pembelajaran teori maupun praktik. Dari gedung kelas yang dimulai dari kelas A sampai kelas H, yang berfungsi sebagai tempat pembelajaran secara teori. Setelahnya terdapat ruang sidang yang berfungsi sebagai ruangan rapat ketika diadakan pertemuan. Di timur ruang sidang terdapat ruang BAAKA yang berfungsi sebagai ruang kesekretariatan Polbangtan. Kemudian bagi mahasiswa tingkat 1 dan 2 diwajibkan untuk menempati asrama yang sudah disiapkan oleh lembaga mulai dari asrama A sampai F bagi mahasiswa putra dan rusun bagi mahasiswa putri. Dalam penempatan asrama maupun rusun sudah pasti terdapat perangkat. Mas dicip-cip dulu. Ada lagi nih telepon nih. Halo.
Kenapa Bude? Hah? Nggak jadi po? Lah kenapa? Penyakitan? Ya enggak lah Bude, milihnya ya yang sehat toh. Kok gitu sih? Ya udah kalau nggak jadi nanti dombanya buat aku aja kalau gitu. Lumayan. Apalagi tuh deh, diminta apa lagi kamu? Bude nih ada-ada aja, masa nggak jadi? Kenapa? Nggak tahu. Mau nyari domba Aneh yang aja. bisa bernyanyi. Besok nyari domba yang bisa menari lah. Boleh Ada juga aja. ya. Melawak lo budemu. Bisa dek. Gimana? Bisa. Kemauan budemu itu. Ya namanya juga bumilian. Hawanya, idamnya itu Agak lain ya, aneh-aneh. agak lain. lain. Tadi aja minta domba yang itu apa? Kayak bajak laut tadi. Oh kayak bajak laut itu. Ya, pakai kacamata ya. Oh. Apa ya? Ngelanjutin Iya, obrolannya obrolan tadi ya tadi. Mas ya. Nah kan Ternyata itu kan mungkin yang disinggung tadi ada penanganan soal misal penyakit yang lagi mewabah itu PMK ya Mas? Nah, jangan-jangan tadi Budemu telepon itu takut PMK juga ya? Mungkin bisa Mungkin bisa jadi. terjadi Iya, ya. bisa. Jadi gini, PMK ini tidak menular ke manusia, jadi tenang aja. Nanti juga bisa disampaikan ini, Mbak Dea, zoonosis, ke ya. Budemu. Tenang aja Bude, kalau beli domba di Abita itu nggak terserang penyakit PMK. Iya. Udah Aman lah. penanganannya juga udah Infoin. mantap gitu. Wajib infoin. udah benar penanganannya gitu. Nah. Jadi gini, PMK ini memang apa ya, wabah yang cukup menakutkan Iya. bagi peternak. Untuk di Abita Farm sendiri pencegahan, karena alhamdulillah sampai saat ini di Abita belum terserang PMK sama sekali. Untuk penanganan atau pencegahan, ini kami melakukan sterilisasi kandang. Ini dilakukan secara berkala. Yang dulu sebelum ada PMK nggak pernah disemprot dengan desinfektan, sekarang udah disemprot dengan desinfektan. Dan selanjutnya ketika saya beli nih Mas Jen, ketika saya beli dari pasar atau beli dari petani, kan kita nggak pernah tahu nih di daerah tersebut sudah terinfeksi virus PMK atau belum. Nah, salah satunya ketika domba masih di mobil, ini kami berikan disemprot, diberikan desinfektan dengan cara disemprot, dan itu tangkinya juga yang buat nyemprot itu khusus desinfektan. Artinya kita tidak pernah lalai dari penanganan seperti itu, karena buat jaga-jaga aja seperti itu. Ya mungkin nanti Budemu disosialisasi aja lah Mbak Tia, nggak usah takut dengan PMK gitu. Ada-ada aja nih Bude. Nah, dari masalah yang tadi disebutkan sih Mas, mengatasi kan tadi sudah Mas. Soal nanti dipasarkan itu gimana Mas? Maksudnya gimana? Maksudnya tuh Maksudnya ya pangsa pasarnya gitu. Dipasarkan di mana saja. Tidak. Oh ya, kalau untuk di pangsa pasarnya kan kita yang pertama kalau hari-hari biasa ini kan kita pengemukan betina ya, betina afkir itu. Tapi kalau jantan ini kita pemasaran secara konsumen datang ke kandang, dan juga kami juga kerjasama dengan salah satu lembaga sosial seperti Basnas dan Dompet Duafa, itu pasarnya di situ, dan juga kita jual di pasar hewan seperti itu Mbak Dia. Kalau misal saya mau beli domba nih ya Mas, domba yang ideal untuk dikurbankan itu bagaimana sih Mas? Atau pembeli lebih banyak memilih ciri-ciri domba yang seperti apa untuk kurban? Tentunya gini, dari kambing dan domba itu kan ada perbedaan. Kalau di domba itu kriteria untuk kurban kurang lebihnya kan seperti ini. Untuk di domba ini umurnya itu lebih dari 6 bulan. Beda sama kambing. Kalau kambing kan saya baca-baca kemarin referensi itu minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun. Terus yang kedua dia sehat dombanya. Terus yang selanjutnya ini dombanya gemuk, ya kan? Terus tidak cacat, seperti itu. Itu kriteria untuk dijadikan hewan kurban. Seperti itu. Bahkan ada yang gini Mbak Dia, kemarin itu juga ada permintaan untuk domba betina sebagai kurban dengan kriteria yang betina ini umurnya lebih dari 6 bulan dan
tidak bunting. Kalau bunting Nggak masuk. nggak masuk seperti itu. Lalu ya Mas, misal saya mau beli domba, Iya. terus dari saya nggak ada yang bisa ngantar gitu. Apakah dari Apita sendiri melayani Iya. online atau tidak ya Mas? Kalau bisa sampai rumah gitu? Oh, bisa. Ini alhamdulillah. Kalau misalkan Mbak Dia meh beli di tempat kami, Iya. Mbak Dia orang mana sih? Saya orang Temanggung Mas. Orang Temanggung. Jadi kalau di Abita Farm ini misalkan beli domba sebagai apa ya? Udah menjadi akad kami ketika orang Magelang, asli orang Magelang ini apa ya? Misal diantar di daerah Magelang ini gratis ongkos kirim. Tapi kalau Mbak Dea bisa ini untuk jadi ongkos bebas dari ongkos kirim. Tapi Mbak Dia juga pesannya juga harus banyak, lebih dari 10 mungkin bisa saya antar sampai Temanggung seperti itu. Iya. Tapi kalau enggak ini Mbak Dia pindah kakak aja di Magelang. Kayak bisa gimana kayak gitu. Dus cakpil juga. Nah, itu. Terus ya. Nanya lagi nih Mas, dalam pengembangan usaha kan perlu adanya promosi ya Mas. Promosi yang sudah Mas lakukan itu apa aja? Promosi yang kami lakukan ini pertama tentunya kami memberikan pelayanan yang prima ke konsumen. Jadi kami memanfaatkan mulut ke mulut yang pertama ini akan lebih manjur. Pengalaman kami mulut ke mulut ini lebih manjur. Misalkan Mas Jaya nih beli di tempat kami, saya berikan pelayanan yang bagus. Dombanya bagus, dombanya gemuk, dombanya sehat. Harganya lebih miring daripada tempat yang lain. Nah itu otomatis Mas Jayan ini akan cerita ke jenengan, ke Mbak Dea. Mbak Dea ini nanti cerita ke orang lain, seperti itu. Jadi berbagi. Nah, berbagi mulut ke informasi. mulut yang pertama, terus yang kedua ini dari media sosial ada. Media sosial di pastinya Facebook, ya Mas ya. Kan di Facebook itu kan ada jual beli. Pasar hewan Muntilan misalkan, terus ada juga WA group, mungkin teman-teman ada yang membutuhkan seperti itu. Nama Facebooknya apa Mas? Ini beda ya, untuk nama Facebook dan nama saya sendiri juga ini beda. Kalau nama saya sendiri kan Agil Dwi Saputro, tapi kalau nama di Facebook ini Agil Condro Kirono. Ini teman-teman apa? Nama panggungnya Mas? Nama panggung seperti itu. Kalau menggunakan media jangkauannya nanti lebih luas ya Mas ya? Ya, ini kan sekarang kan nggak jadi nggak jadi kendala ketika misalkan orang Temanggung nih beli domba di tempat kami kan. Nah, ini kan bisa mengetahui dari Facebook kan bisa, karena itu kan terbatas. Apalagi di daerah Magelang ini saya memberikan ongkos kirim yang yang gratis. Kalau di Magelang kan gratis. Gratis. Terus ya kalau di Temanggung kan bayar. Nah, itu minimal order tapi kami nggak rugi. Kami nggak rugi. Artinya kalau di daerah Magelang kan mungkin di daerah Bandung kan biasa ada yang pesan. Misalkan Bandungan Kaliangkring kan dekat. Ya sekalian antar gitu. Seperti itu. Jadi gratis ongkir ke seluruh wilayah Magelang ya Mas? Betul. Ini loh Mas, mau tanya motivasi Mas dalam memilih ternak domba itu apa toh? Motivasi berternak itu ya. Ternak domba. Yang pertama karena saya ini dari dulu memang senang banget sama ternak ruminansia. Ternak ruminansia ini bagi saya waktu dulu juga waktu kuliah kan, ketika di ternak ruminansia kami benar-benar memperhatikan ya, walaupun di ternak unggas pun bukan berarti tidak memperhatikan, tapi lebih nilainya tuh lebih bagus yang di ternak ruminansia. Bahwa berternak kambing domba itu menyenangkan, bahwa berternak kambing domba itu membahagiakan, bahwa berternak domba itu menyenangkan dan juga menguntungkan. Selain itu seperti hanya profesi nabi-nabi kita dulu. Iya, betul. Profesi nabi-nabi kita dulu penggembala kambing dan domba. Jadi karena saya berkepercayaan Islam. Saya percaya nabi kita dulu itu penggembala kambing dan domba ini disampaikan di sebuah hadis seperti itu. Terus di Abita Farm sendiri itu ada peran pemerintah nggak Mas dalam usaha yang dijalankan Mas Agil sekarang? Untuk peran pemerintah ini belum. Kami hanya dibilang pemerintah ya pemerintah sih dari Kementerian Pertanian. Alhamdulillah sampai saat ini Abita Farm ini difasilitasi sebagai P4S.
Oh, ada hubungannya cabang sama 4S ya? pertanian. P4S. Pusat Pelatihan Pertanian Swadaya. Gimana sih gitu aja nggak tahu kamu? Ya mungkin ada teman-teman apa sih P4S kan mungkin ada yang belum tahu. Jadi Saya kan otomotif. nah itu. Otomotif. Terus Mas, kegiatan di P4S ya? Kegiatan di P4S itu apa aja? Kegiatan di P4S kami membuka pelatihan, terus persiapan magang juga bagi mahasiswa dan juga ini dari teman-teman kelompok tani atau gapok tani itu bisa berkunjung di tempat kami, belajar bareng dengan kami. Nah, itu dan juga melakukan pendampingan dengan siapapun yang pengen berternak domba. Masnya juga bergabung sama P4S itu? Punya kami Mbak P4S itu. Kalau keren di komunitas tuh. namanya P4S-nya itu P4S Abita Famat Babu. Dan selain itu kan juga tergabung dalam komunitas. Saya juga ikut komunitas kambing domba di daerah Temanggung loh Mbak. Itu PPKDT. Mbak belum tahu ya? Belum saya. Banyak teman-teman yang dari Temanggung itu dan kami juga gabung di PPKDY. PPKDY ini mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, PPKDY ini adalah Perserikatan Peternak Kambing Domba Yogyakarta. Di situ banyak media belajar. Kok saya malah nggak tahu ya Mas? Soalnya rumah saya itu pojok gunung sana loh, pojok kulon. Makanya ini Mbak Dia ini kapan ajak Mas Jayan main-main ke tempat kami kan seperti itu. Boleh kawan-kawan Mas. Boleh. Nah, kalau Mas ada kendala stok barang atau dombanya ini tidak mencukupi dalam permintaan pasar yang diminta, itu solusinya dari Mas gimana? Nah, kami tadi yang pernah saya ceritakan bahwa misalkan stoknya di daerah kita nih kurang, ya ini kan saya termasuk anggota PPKDT, saya bisa ngambil di daerah Temanggung juga. Nah, salah satunya kan seperti itu. Terus yang kedua, kami juga gabung di PPKDY yang di Yogyakarta. Dan selain itu kita juga mendatangkan dari daerah Jawa Barat dan juga pernah ngambil bakalan di daerah Medan dan juga Lampung seperti itu. Luar biasa. Jauh kan? sekali. Ya, seperti itu. Jangkauannya udah luas sampai sana ya. Mau ke belakang, Oh iya. Iya. Kapan-kapan main ya Mas ya? Iya, saya. Mas. Nah, terakhir nih Mas. Iya. Ada nggak tips dan trik dari Mas untuk memulai usaha domba buat apa ya trik ya? para pemuda biar Apalagi termotivasi? pemula, gitu kan? Oh, oke. Saya pengen berbagi tips dan trik ketika kita akan memulai sebuah usaha, apalagi usaha di ternak domba. Yang pertama itu niat, Pak. Yang pertama itu niat. Paling utama niat. Paling utama itu niat, modal nomor sekian. Kalau udah niat, itu kerjaan apapun kalau udah niat tetap enteng gitu. Yang pertama itu niat, triknya, tips dan triknya itu niat, seperti itu. Gak ada lain. Terus nih kesan dari Mas Agil buat para pemuda zaman now ini untuk petani dan peternak milenial juga agar mau berwirausaha nih. Saya mau ngasih motivasi saja ya kepada teman-teman peternak atau yang mau berternak. Gak usah gengsi dan gak usah gak usah gengsi, gak usah malu-malu. Kita mau mulai sebuah usaha asal itu halal. Bayangkan saja, misalkan mau Idul Adha seperti ini, mau ada Idul Adha seperti ini, kita punya domba 100 ekor dikalikan rata-rata 2,5 juta itu 250 juta. Kan kita nggak kita punya tabungan yang banyak kan, makanya nggak usah malu-malu. Yakinlah dengan diri kita sendiri seperti itu. Ya. Dan terakhir ini pesan bagi teman-teman yang memulai usaha, tekuni, jalani dan juga yakinlah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Luar biasa. Nggak kerasa banget nih Mas, kita udah ada di penghujung acara. Terima kasih ya buat Mas Agil yang berkenan datang dan sharing-sharing di tempat kami di Starling. Di Starling punyanya Mas Zayan ini di Cangkir Tani ya. Semoga Mas Agil harapannya sih nggak kapok datang ke sini. Nggak kapok datang di angkringan saya ya. Iya, besok main-main ke sini lagi. Sekali lagi makasih ya Mas ya. Ya, sama-sama. Bentar. Ini nasi bungkusnya ketinggalan kan tadi
padat banget obrolannya nih Mas. Ini tanda saking asiknya gitu ya. Ya, tanda terima kasih kami untuk Mas Akil. Ya. Semoga Ini jadi enak repot-repot Mas nasinya. ya. Gak apa-apa Mas. Ya. Repot-repotnya ke kami Siap. aja. Terima kasih banyak Mas. Makasih ya Mas. Ya. Terima kasih banyak, Mas. Langsung izin pamit ya. Ya, izin Iya, pamit. hati-hati di jalan Mas. Makasih, jangan bosan-bosan main ke sini Mas. Oh, gitu. Hati-hati Mas, Agil jalan. Yes. Untukku sendiri. Sepanjang hari karena hujan pernah menahanmu di sini untukku. Saat hujan turun karena ku dapat mengenangmu untukku sendiri. Sepanjang hari karena hujan pernah menahanmu di sini untukmu. Selalu bahagia saat hujan turun karena ku dapat mengenangmu untukku sendiri. Aku bisa tersenyum sepanjang hari karena hujan pernah di sini.